dikasihi Tuhan, perlu saya laporkan beberapa perubahan pekerjaan Tuhan yang Tuhan sudah berikan bagi kami untuk menyelesaikan dalam beberapa waktu situasi pandemi ini. Kalau saudara tadi perhatikan di depan, itu untuk menghadapi new normal nanti kita sudah persiapkan wastafel, dan begitu saudara masuk ada gerbang baru. Itu adalah hasil kerjasama dengan tim panitia Natal dan Paskah. Pendanaan dari mereka kita pakai untuk membuat pengamanan bagi gereja kita. Dan kalau sudah masuk pun sudah ada perubahan mulai dari lantai, dan ada fasilitas satu lagi yaitu TV yang sengaja kita persiapkan bagi tim penyambutan atau anak-anak nanti yang mengikuti ibadah bisa di luar. Jadi ini akan kita lakukan, kita kerjakan dalam beberapa waktu berjalan ini agar selama ibadah di dalam berjalan, TV tetap nyala mengikuti apa yang terjadi di dalam, ya? Sehingga semua kegiatan bisa diikuti oleh penyambutan maupun anak-anak. Pada saat firman itu bisa mereka dari sini dengan mengikuti yang live lewat TV, ya. Dan di dalam ada beberapa perubahan juga sehubungan dengan perubahan yang kita kerjakan di hari ini. Ruang sound system kita berikan batas. Jadi kita berikan juga pintu pengaman agar dalam setiap ibadah tidak ada satu orang pun yang masuk mengganggu aktivitas yang ada di dalam. Juga kita akan menjaga ini untuk mengantisipasi hal-hal yang tidak kita inginkan. Ya, nah ini semua kita kerjakan sementara keadaan pandemi sedang berlangsung atau berjalan hari-hari ini. Tetapi karena kemurahan Tuhan, semuanya boleh berjalan. Dan kami sementara mempersiapkan untuk pelaksanaan ibadah new normal nanti. Jadi kami harapkan bagi saudara yang sudah siap dan rindu untuk ibadah, nanti kami akan lakukan protokol-protokol sesuai dengan anjuran pemerintah, mulai dari wastafel untuk cuci tangan maupun hand sanitizer untuk membersihkan tangan, ataupun jarak. Jadi jarak di gereja pun kita sudah persiapkan pada saat saudara mengikuti ibadah nanti, ya. Nah, bagaimana kelanjutannya tentang acara itu nanti akan kami infokan secara terus-menerus kapan kita akan ibadah, kapan akan dimulainya ibadah. Untuk saat ini kami belum bisa memberikan jawaban-jawaban atas itu semua. Tapi kami sementara persiapkan semua sarana prasarannya. Baik, itu mungkin laporan kami sehubungan dengan pelaksanaan menuju pada new normal sampai dengan akhir bulan Juli ini. Kami percaya memasuki bulan Juli ada sesuatu yang baru yang sementara Tuhan kerjakan bagi kita semua. Tuhan Yesus memberkati. Sampai ketemu di gereja. Shalom saudara-saudara semua, apa kabar nih teman-teman GPD Koper Permai, dan kembali lagi di acara Puji Tuhan. Apa sih Puji Tuhan? Pujian dan firman Tuhan. Dan kembali lagi dengan saya, host Anda yang tercinta, Christian Dauphilus Koronompis. Pasti saya ketua hostnya ya. Dan sebelum saya memulai lebih lanjut lagi, seperti yang saudara tahu semua ya, kita kan acara ini punya anak-anak buah host ya. Apa sih seorang ketua dengan anak-anak buah gitu ya? Nggak ada apa-apanya, jadi saya butuh anak buah. Siapa anak buah saya? Saya panggil dulu satu ya. Yang pertama, Miss Dian. Iya, halo Miss Dian.
Apa kabar? Ngomong dulu dong. Oh, Baik halo. ya. Oke, sebelum ngomong panjang lagi, saya panggil lagi yang ketiga. Siapakah yang ketiga? Saudara LK, sorry. Oke, mantap. Gimana LK, sehat? Ngomong dulu kenapa jadi ngomong sendiri? Sehat. Terus yang keempat hostnya, ini kecil, lucu, tapi nyebelin juga orangnya. Siapa dia? Ini baru saudari Sharon. Iya, Sharon sehat. Sehat, iya kecil banget suaranya ya. Oke, jadi udah lengkap ya semua hostnya di acara ini. Gimana saudara-saudara semua, kangen kan sama kita berempat? Biasanya kan kita cuman munculnya diulang-ulang ini sama tim editor kita ya, nggak tahu orangnya emang males dia. Tapi ya saya yakin banyak merindukan saudara-saudara semua, saudara-saudara juga mungkin merindukan kita atau enggak terserah juga ya. Nah, di sini di acara kali ini spesial banget, kenapa? Karena ya sedih dan senang kita harus menutupi ya acara ini ya, Adian, Eka dan Sharon ya. Betul. Ya kan karena udah mau new normal ya. Bukan new normal ya. Oke, jadi New normal. mau nggak mau kita harus sudahkan acara ini karena udah mau ketemu langsung harusnya ya. Oh sedih. Kok malah sedih ketemu langsung gitu ya. Nah jadi di acara kali ini, di video kali ini kita mau sebagai host berempat ini mau berbagi cerita nih, apa sih kenangan-kenangan bagi kita masing-masing selama jadi host. Walaupun sebenarnya nggak banyak jadi hostnya ya, karena diulang-ulang. Ya diulang-ulang. Mohon maaf. Bagian Kadarda, editing. Om Eli semuanya tim. Jadi kita mau berbagi. Karena susah dicari sih ya. Siapa yang susah dicari? Pak, ngaku. Sharon lah, orang beda rumah sama Adian. Lanjut. Oke, sebelum semakin receh, saya mau bertanya kepada diri saya sendiri dulu nih ya. Memulai ya. Menurut Christian, gimana sih kenangan atau apa yang unik dari menjadi host di video Puji Tuhan? Yang lu rasakan apa sih Ya. sebagai host? Nah gitu lu tanyain gue, malah Ayo, gue oke, nanya sendiri, lu coba lu tanya lagi. Jadi buat saudara Christian nih yang udah jadi host, yang paling sering kelihatan mukanya selama Bapak bos ya, Bapak bos. nah apa yang Christian rasakan dan atau yang Christian alami selama menjadi host? Ya saya selama ini saya merasakan. Mohon maaf receh ya, maaf Om Eli. Lanjut. Jadi baik, jadi gitu pertanyaannya. Jadi Lelah gini, emang sama dia. kita singkat-singkat aja ya. Jadi cuma beberapa hal aja sih. Yang pasti menjadi host di video Puji Tuhan ini luar biasa karena kebetulan saya orangnya tipe-tipe yang Doyan ngomong. ya. Maksudnya seperti teman-teman saya semua tahu, saya suka banyak banget ngomong, tapi nggak suka ngomongin orang kok gitu ya. Jadi saya senang banget dijadiin host. Puji Tuhan bisa ketemu saudara-saudara GPD Kapo Permai semua walaupun melalui video, tapi ya bisa ketemu gitu ya. Contoh benar. publik. Aduh, ini contoh publiknya tadi udah langsung gitu ya. Nah, sekalian sebelum lama-lama, mumpung masih mau cerita buat diri saya sendiri, karena menjadi kontroversi juga ya, bahwa mungkin saudara semua sudah tahu ada video, video horor ya, video kalender jatuh ya, mungkin semua orang pada tahu, ini videonya saya tampilin. Blep. Firman Tuhan. Firman Tuhan yang akan disampaikan oleh firman Tuhan, renungan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh siapakah yang akan menyampaikan? Tiba-tiba di belakang itu jatuh, siapa kan yang menjatuhkan barang itu? Ya horor jadinya ya. Sebelum daripada kita nonton horor-horor, mendingan kita menyaksikan kesaksian. Ya, itu videonya itu. tadi. Saya Nanti ada di lingkaran merah ya. Ada lingkaran merah. merah nanti lihat. Cerita sedikit, setelah kejadian itu besok-besok teman-teman pada ngoya, gue nggak mau ke rumah lu lagi Chris katanya. Kenapa? Saya juga nggak tahu. Jadi waktu yang kalender jatuh itu mungkin karena ini requestan juga buat diceritain. Jadi sebenarnya saya nggak tahu apa yang mau diceritain ya. Waktu itu jatuh kalendernya saya juga nggak tahu harus ngomong apa gitu. Jadi pas saya mau berhenti, dar. Ya udahlah nggak apa-apa, anggap aja after effect menurut saya gitu. Jadi ya nggak apa-apa, itu menandakan banyak Roh Kudus di rumah saya. Ya Roh Kudus Amin. mengingatkan lu salah ngomong, jangan pabelit gitu. Oh ya, siap, benar. gitu jadinya. Oke, nah itu untuk cerita yang kalender ya, singkat-singkat aja. Sama mungkin untuk kenangannya, yaitu tadi puji Tuhan bisa melayani saudara-saudara semua melalui video, bisa ketemu dan bisa bercanda-bercanda bareng lah gitu. Nah
kan nggak cuma saya doang nih yang jadi host. Saya mau nanya juga nih ke host yang paling muda di sini ya. Miss Dian. Iya. Gimana nih Miss Dian ya? Jangan ledek saya. Silakan. Kenangannya seperti apa? Kenangannya, tapi cerita dulu kan berarti ya. Jadi sebetulnya jadi host itu ya, Bapak Ibu, saudara-saudara, Cici, Koko, Dede. Saya itu gara-gara dia. Karena dihubungin gak jawab-jawab, di telepon pokoknya di telepon nggak diangkat, di WA checklist 1. Diomongin jangan Terus diomong. udah gitu nggak ngomongin, aku ngomong depan orangnya. Iya. Nah akhirnya baru selesai masak, keringetan, harus jadi host. Pokoknya nanti begini ngomongnya gini, hah harus ngomong apa? Ya udahlah, jadi apa adanya. Terus emang sih ada yang kasih masukan, apa sih kamu nggak dandan? Nanti aja lah ya kalau yang terakhir aku dandan. Lumayan kan ya sekarang ya, nggak kucel-kucel amat ya. Jadi siap lah gitu ya, siap jadinya ya. Iya, mana lagi abis ngajar lagi di sekolah ya, di rumah kan WFH. Jadi begitu selesai ngajar anak-anak Zoom, langsung suruh host lagi. Hah, jadi deg-degan, jadi kadang ya gitulah ngaco Pak Balio, tapi nggak parah banget sih kayak Bapak yang satu Ya, ini saya emang gitu. begitulah. Unik, itu Iya, talenta kan. Iya sih emang Tapi ya. gini Kak, Tapi jangan nyusahin orang. walaupun karena saya justru jadi seneng gak gitu, jadi ada kenangan. Ada Ya, nggak kenangannya? ternyata gitu. menyenangkan Iya, ya. itu Ternyata dia. belajar di masa COVID kayak gini kan jadi belajar. Oh iya, jadi belajar nge-host, terus ngeliat video dia dulu gitu. Oh kayak gitu ya ngomongnya. Terus harus Belajar ini apa? ya dari pengalaman yang gak baik ya dan Iya. juga dia kan. Oh jadi Dari harus yang saya jangan kayak terpaksa gini nih jadi, harusnya nih gitu. Jadi yang terpaksa jadi oke lah ya, belajar lah ya gitu. Dia ada talenta baru, skill baru. Gitu skill kayaknya baru. sih. Terus ya macem-macem lah. Sampai terakhir kemarin akhirnya cari latar yang beda tuh di rumah kan nggak ada gitu yang bagus gitu ya. Cari akhirnya aku tuh cuma duduk di atas kasur selonjoran. Terus di sana di shoot. Yang lain nggak tahu. Padahal itu aku di kamar lagi gini. Halo Bapak Ibu ya. Trik Padahal kamera itu ya, trik kamera. ada lagi satu lagi. Apa tuh? Waktu ngambil ijazah ya ke Panjulukan. Karena kan aku kuliah nih ya. Belum diambil ijazah S1-nya Bapak Ibu ya. Haleluya. Puji Tuhan, curhat. Curhatan sedikit. Nah begitu di shoot, kan selesai ambil ijazah foto-foto, terus sekalian aja yuk kita syuting buat host. Oke, karena bagus lah ya ada pohon-pohon gitu. Ternyata ya, kan aku yang berhadapan langsung sama Pak Satpam gitu di sana. Itu Pak Satpam datang, wajahnya udah aneh gitu, udah aneh gini. Udah senyum-senyum. Ini sambil baca teks, harus ngomong apa, di otak begini, hah Pak Satpam ngapain ya? Aduh jadi takut ditegur khawatir. karena iya tapi emang ternyata dia bilang, Bu buat apa gitu ya. Iya. Enggak sih ini buat pribadi kok, aduh. Pasti tahu nama gerejanya, pasti takut dia. Jadi beneran. deg-degan tuh, yang nge-shoot sih nggak ngelihat Pak Satpam dateng. Kan aku yang lihat Pak Satpamnya. Yang Ngeri nge-shootnya tuh pura-pura bro. nggak kenal ya. Iya ngeri bro itu pengalaman aku. Tapi itu jadi kenangan yang tak terlupakan. Gitu. Wah banget lah. Ya. Mm-mm. Ya itu pasti skill baru juga kan jadinya, puji Tuhan. Kan. Iya makasih ya. Ya makasih ya, jadi saya Gara-gara jadi kamu. meluruskan aja, saya Iya. mah mau membawa jiwa baru. Iya. Ya, Ha-ha. walaupun saya Oke. pabelit, jadinya itu menjadi contoh yang baik untuk jangan ditiru lah gitu ya. Contoh yang Makasih, baik Bro. untuk Makasih, jangan Bro. ditiru. Iya itu. Iya. Oke. Iya kan benar kan motivasi kan. Pembelajaran buat Iya. kita-kita gitu. Udah yuk sebelum receh yuk lanjut ke LK Siapa? nih. Saya ya. Pertanyaan yang sama LK silakan. Oke. Kenangannya Ada dulu. momen of silent dulu sebentar. Kenangannya Jadi atau apa kenangan yang- pertama waktu pertama kali disuruh tuh yang saya bingung saya mau nge-shoot di mana, seperti tadi yang kalian sampaikan bingung gitu. Duh di rumah nge-shoot di mana ya, terus masa kedua nggak punya tripod, malas kalau dipengen kan nanti goyang-goyang atau Iya, gimana kan kepikirannya. Jadi karena saya nggak punya tripod, saya apa ya namanya nge-live hack sendiri. Tahu nggak pakai apa? Pakai kipas angin guys. Jadi ada di belakangnya tuh kayak ada jantolan gitu buat kita bawa kipas anginnya. Saya taruh di Kreatif. situ HP-nya. Nah, kreatif. Anak di arsitek situ. kreatif. Nggak Jadi ada yang membatasi kita memelayani. oh ya benar. Ada aja lah caranya pokoknya. Betul. teman. Jadi di situ terus saya duduk udah sama kameranya kan kadang-kadang miring-miring, ceplak jatuh ke bawah kan ya gitu-gitulah jadi ya. Udah Kaget sendiri. iya kaget Ya, sendiri. Jatuh. Terus atau enggak pas lagi Minimal ngomong, nggak horor lah.
Enggak, cuman yang horor paling lagi ngomong-ngomong, tiba-tiba suara motor. Kan rumah saya dekat jalan yang cukup gede, jadi Sirkuit Sentul rumahnya. bocor kemana-mana suara jadi ngulang lagi, udah bener ngulang lagi. Tapi ya puji Tuhan ada sukacita sih yang saya Sukacita temukan ya. di situ ya, puji Pasti Tuhan. di balik itu ada banget. kenangan-kenangannya. Ya kenang-kenangannya itu. Itu ini kenangannya. Ulang-ulang keringetan. Tapi ya itu pasti sama kayak Kadian dan saya seneng lah ya gitu. Senang, tapi senang banget, Senang senang banget. jadi gitu. Nah, ada lagi yang mau ditambahin nggak? Enggak, kita lanjut aja nih ke yang terakhir yang paling baru, Nggak usah Kris. deh, udah, Nggak usah, nggak usah ya. Jadi udahan aja. Ah, jangan Oke. kasihan gitu ya. Silakan dong, masih muda. Ya udah. Jadi Dar. Kalau aku awalnya pas disuruh jadi host kayak takut banget gitu kan soalnya kayak disuruh ngomong di depan kamera jadi host tuh kayak serem lah Semua soalnya kan gara-gara aku dia. kayak nggak pinter ngomong gitu nggak kayak Kopilus. Mana ada. Oh iya, ada fakta menarik teman-teman. Sharon tuh sebelum menjadi host dia mulai tributnya dari tetap di depan layar. Di depan layar. Jadi ini, jadi figuran. Jadi figuran, diam. Wah ini nih. Oh iya Ternyata itu juga ya. calon bintang baru itu. Waktu Calon bintang Kalau baru. Anda yang diam di belakang kamera pasti Anda jadi artis Iya. nantinya. Saya pertama lihat ini Sharon ngapain ya? Gitu doang. saya udah nunggu-nunggu, kan ada kadian ya Iya, ngomongnya. iya, iya, Saya betul. nunggu nih Sharon mau ngapain ya? Saya kayaknya ada kejutan gitu. Saya nunggu aja. Dia tuh ngeliatin Sampai akhir nggak ada. dalam, Hey, hey, dalam hati hey teh, guys, itu juga gara-gara dia. Pokoknya ada dalam hati tuh aduh ada gua triggernya pengen masuk ini. kamera, pengen masuk kamera gitu kan. Kenapa? Coba- Oh ternyata akhirnya Coba berbuah jadi cerita host. lagi. Lanjut. Kenapa bisa gitu? Itu disuruh sama papi Eh katanya. bukan kenapa bisa, sorry. Gimana rasanya? Tadi kan belum beres ngomongnya. Oh Selain iya. takut, kenapa gitu? Ya kan tadi aku udah bilang ya gara-gara takut ini apa kan aku nggak pinter ngomong terus kayak nggak tahu nih gimana cara pembawaannya yang bagus gimana kayak gitu tapi ya Sering berjalan waktu ini juga ya, ngikut juga gitu kan. mm-mm, Bisa juga kan. ya nyobain terus dibantuin sama mami kayak gimana terus pernah waktu itu di videoin kan di ruang tamu itu mami ngerekamin terus katanya udah bagus padahal teh ada benang di bajunya terus si mami bilangnya nggak kelihatan Pas udah tapi tuh aku yakin gitu tuh teh jelek videonya gitu terus aku tanyakan ke papi pi ini teh gimana bagus gak nggak jelek lagi gitu Kasihan nih dua keluarga, beda pendapat. jadinya pakai Jadi baju yang ngulangin. sama ngilangin pedang doang. Jadi iya ngulangin. dicabut tuh Nyabut terus pedang cari doang. spot yang lebih bagus Ada benang, kayaknya sengaja emang Kadian dari belakang nih, gitu. Ya jadi itu kenangannya, ada kejadian unik ya, paling itu doang ya. iya itu doang Terus kenangannya ada lagi nggak apa gitu. Ada suara Ipoy gitu di belakang itu nggak ada ya? Lama-lama mungkin Ipoy bisa jadi host. Iya mungkin. Bisa jadi host. Jadi paling itu ya kenangannya ya. Yang lain Ya pasti dong. yang bisa saya simpulkan sebagai ketua host ya. Ketua host. Nggak ketua host dong. Maksudnya yang bisa saya simpulkan adalah kita semua diberkati lah ya menjadi host. Puji Tuhan. Walaupun Amin. nggak banyak banget ya kayak saya juga kayak Kadian udah ceritain banyak nyusahin ya di WA nggak bales ya mohon maaf sebelumnya mohon maaf juga karena ya saya sibuk gitu ya Aduh Sibuk kok saya. sibuk. sibuk main game gitu ya nggak jadi ya intinya gitu mungkin dengan saya sibuk itu jadi membawa berkat lagi kan ke orang-orang baru ini yang tadi kayak kata Kadian jadi ada skill baru Sharon juga jadi berani ngomongin depan yang bisa saya sampaikan sih adalah be yourself aja lah ya kayak saya gitu ya saya seperti ini ngomongnya mungkin kadang pabulit kadang banyak ngomong tapi ya saya seperti ini gitu nggak bisa diapa-apain lagi terus mungkin Elka kalau rekam lebih apa namanya Elka tuh kalau rekaman Lebih cool ya, lebih lebih cool cool. dia cool jadi saudara-saudara tiba-tiba Menjaga kameranya menjaga jatuh. wibawa ya. Ngerti lah kenapa menjaga Ya, wibawa. ngerti kan? Tapi tiba-tiba kameranya jatuh. Aduh, jatuh. gitu. Kalau Saya diam dulu tuh pas jatuh tuh diam dulu. nangis ya Pak ya. Baru diambil lagi. Udah 4 menit ngulangin lagi. Iya udah ngulang lagi. Terus kalau Kadian mungkin menurut saya Kadian jadi lebih apa ya? Mungkin Kadian mah udah berani kan karena guru luar biasa lah ini guru keren banget tapi jadi apa ya di depan kamera kan kadang-kadang beda ya Kadiannya jadi lebih berani ya. Heeh. Ya, terus Sharon juga jadi lebih berani juga mulai pede. debut. Terus kalau ada benang Iya. jadi ketahuan gitu, gitu ya. Jadi paling itu kalau kenangan dari sebagai host. Sekarang kita mau ngapain nih ya sekarang? Kan nggak mungkin kita doang nih ya acaranya.
Ya kita mau, tanyalah yang lain-lain kali. Iya. Enggak, yang pasti nanti ada dari tim lain, tapi sekarang sebelumnya kita mau ngapain dulu? Maunya ngapain? Karena bosnya pada bingung semua. Kita mau jeda dulu, kita Oh, mau mau istirahat nyanyi. dulu. Kan kamu ketua host. Oh iya, saya ketua host ya. Iya. Anda pasti lupa jadwal yang tadi dikasih kan? Enggak, saya tahu mau nyanyi lagu. Saya tahu. Oke. Saya tahu yang nyanyi nanti Kameta, saya tahu. Oke. Tapi judul lagunya saya lupa. Ya pokoknya dengerin aja Dengerin ya. dulu. Iya. Nah, itu di Lagunya. belakang kamera yang Udahan. Udah. Oke. Udah enggak apa-apa. Oke, silakan menikmati. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan menghidupiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Segala yang terjadi di hidupku, janji Tuhan mengikutiku selalu. Ku yakin percaya pada waktunya Tuhan, semua akan indah pada waktunya. Saudara yang terkasih, untuk segala sesuatu ada masanya. Ada kalanya kita meratap, ada kalanya kita menangis, ada kalanya ada waktunya atau ada saatnya kita tersenyum, tertawa. Tetapi pengkhotbah 3 ayat 11 mengatakan, Ia akan memberikan segala sesuatu indah pada waktunya. Haleluya. Waktu Tuhan bukan waktu kita. Jangan sesali keadaannya. Untuk semua ada waktu Tuhan. Tetap setia mengandalkannya.
Saudara semua, kembali lagi di acara Puji Tuhan. Nah, sekarang di sesi yang terakhir yang sangat memberkati, sesi sharing renungan ya Kak ya, Kadian ya. Di sini ada Tanya dua jawab orang ya, luar sharing biasa. dan tanya jawab. Bisa dikenalin Elka atau mengenalkan diri sendiri Om, kakak semua. Silakan. Silakan diperkenalkan. Oh iya, oke. Maunya dikenalin, silakan nggak kenalin Kak? Nggak Nama kenal nih. saya. Terus lagi saya tegang loh. Tegang loh saya nih. Jadi nggak enak. Dari yang cantik dulu. Wow. Sebelah sana. Aduh, siapa? Kita biasa manggilnya sebagai Kanorma. Kanorma. Aduh, welcome Kanorma. Ah, iya. Selamat datang. Kanorma di gereja sebagai apa mungkin boleh dikasih tahu? Boleh dikasih tahu? Aduh, makasih ya sebelumnya. Iya. Kayaknya nggak perlu dikenalin karena Udah pada tahu ya. saking terkenal kali ya. Saya suka yang seperti ini. Jadi gemetar. Saya sebagai hamba Tuhan yang membantu Puji Tuhan. pelayanan pekerjaan Tuhan yang ada di Iya. gereja kita, GPD Kopo Permai, dan sekaligus saya sebagai staf tunggal di kantor sekretariat gereja GPD Kopo Applause dulu, Permai. applause. Yeay. Jadi buat Cukup ya. Buat teman-teman kan barangkali ada yang nonton dari luar gereja kan Iya. nggak tahu gitu. Bisi, ya gitu ya. Iya. Jadi salam kenal buat Kanorma. Sekarang iya, sekarang kita mau denger lagi. Kita mau kenalin ada Satu siapa? lagi. Om Eli, Ada Om Eli. tercinta ini ya. Ini juga salah satu apa ya, tim pejuang juga ya Kak ya. Pejuang belakang layar juga. Maksudnya yang pejuang ibadah online semua ini juga termasuk dari Om Eli juga ya. Silakan Om Eli perkenalkan diri. Ketuanya Pak, ketuanya. Oh, Iya, iya. ketuanya. Mungkin Om Eli bisa kenalkan diri sendiri. Om Eli ini posisinya apa? Tegang banget. Tegang banget. Tegang banget gak sih? Bukan dengang, maksudnya umurnya jauh. Iya, Jadi takut salah ngomong. Maksudnya aku aja yang nanya ya, kalau kalian Oh iya benar kejawab. kalian. Ulangi. Tanya. Coba Pak Ketua, tolong perkenalkan diri, terus Bapak bertugas sebagai apa sih sebetulnya? Ini kan lebih pantas. Gitu. Iya, silakan Om. Supaya semua jemaat juga lihat loh. Gitu Pak. Silakan. Susah ya. Bertugas sebagai apa? Repot saya jelaskan. Soalnya- Sharon bisa bantu? Waduh. Ayo loh. Coba jelaskan. Ayo loh. Soalnya kan kalau saya lihat kayaknya gitu ya? merangkap-rangkap gitu Pak tugasnya. Saya Bener nggak ya? susah menjelasinya ya. Susah. Ya yang pasti begini. Saya adalah pelayan Tuhan yang Tuhan percayakan untuk membantu pekerjaan Tuhan yang ada di Kopo Permai. Khususnya membantu Bapak Ibu Gembala dalam pelayanan di gereja ini. Tapi dalam pelaksanaan tugas-tugas harian. Ya, mulai dari ya ibaratnya kalau saya boleh bicara mengenai kebersihan gereja, sampai keteraturan dalam ibadah, komunikasi antar jemaat. Nah itu mau nggak mau saya harus berperan. Ya, jadi kayak acara-acara ini mau nggak mau saya juga harus memikirkan supaya tetap berjalan. Iya, Gitu. puji Tuhan. Jadi Om yang di lapangannya langsung Om Iya. ya. Nah, bertempur. betul. Jadi Pelaksana pejuang Pak. lapangan. Ya, Sana. pelaksana. Jadi ya luar biasa lah, itulah Om Eli. Makanya tadi saya bilang pejuang ya. Tepuk tangan dulu dong buat Iya Om Eli. dong, jadi buat teman-teman yang baru Jemaat kenal. Tuhan ya bisa diberkati juga ya. Mungkin lewat bisa pelayanan. kontak, Pak kontak Eli. kapan? Ada nomor kontaknya. Iya. Jadi di Nomor sini rekening juga bisa. waduh, udah mulai. Jadi di sini kita mau renungan ya, tapi renungannya dalam bentuk ini Om, Kak, dalam bentuk tanya jawab ya. Kita berempat host semua ada pertanyaan masing-masing ke kalian berdua gitu. Nggak ada yang berdua nggak sopan banget. Ya, pokoknya gitulah. Jadi Om dan Eh, Tante ini. Om dan Kakak. nggak mau tante, Dan kakak. kakak. Iya, kakak. Ntar jadi marah, oke? sebelum panjang-panjang, mulai dari saya dulu kali ya. Christian Jadi dulu. pertanyaan saya nih buat, Semua juga Nih, dari tadi Om. mulai dari kamu. jadi sebelum panjang-panjang, mungkin bisa dijawab, mungkin bagi-bagi ya. Pertanyaan saya gini, Om, Kak, menurut Om dan Kak Norma nih, bencana yang sekarang ini tuh rencana Tuhan bukan sih? Bagian dari rencana Tuhan bukan gitu? Atau gimana? Atau ada pendapat Om dan Kak Norma mungkin? Silakan bisa dijawab. Dari siapa? Om Eli kayaknya yang Kak Norma tegang jadi hawa tegangnya ke saya juga nih. Silakan. Iya. Itu sebenarnya satu pertanyaan yang bagus ya. Yang ada di sekitar kita dan kita alami hari-hari ini. Jadi kejadian ini, bencana ini
kondisi ini apakah itu bagian dari rencana Tuhan? Ya. Jadi gini, sebelum saya jawab pada pertanyaan ini, ya, saya ingin mengajak latar belakangnya dulu. Kalau kita boleh duduk di tempat ini, ya, kita bisa berbicara, kita bisa bertukar pikiran, terlebih mengenai firman Tuhan, ya. Nah, saya senang kalau kita bisa berbincang seperti ini. Kenapa saya katakan senang? Karena berarti kita, saya dan adik dan tante, Adik. berarti sudah mengenal siapa itu Yesus, ya. Nah, inilah yang mungkin harus saya awali dari sana. Oleh sebab itu dalam pelayanan selama hampir 3,5 tahun di muka bumi ini, sebelum Yesus naik ke surga, sebelum Yesus meninggalkan kita semua, dia berjanji, dia akan mengirimkan penolong yang lain itu. Ya. Dan Alkitab mencatat dalam Yohanes 14 ayat 16, ya. Yohanes 14 ayat 16, dia meminta sesuatu pada Bapa. Ya. Minta apa? Yaitu roh penolong itu. Supaya apa? Supaya enak kita baca aja. Coba, Norma coba bacakan. Ya, Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain supaya ia menyertai kamu selama-lamanya. Iya, puji Tuhan. Yesus sebelum pergi, dia akan meminta kepada Bapa untuk mengirimkan roh penolong yang lain. Untuk apa? Untuk menyertai kita selama-lamanya. Nah, inilah yang harus menjadi pengertian kita, pemahaman kita tentang kondisi kita hari ini. Jadi kalau hari ini kita bisa berbicara tentang firman, berarti kita sudah mengenal siapa itu Yesus. Nah, untuk mengerti dan mengenal tentang siapa itu Yesus, itu harus ada roh di dalam kehidupan kita. Harus ada Roh Kudus. Yaitu roh penolong yang Tuhan janjikan, Yesus janjikan bagi kita semua. Nah, makanya kalau kita ada pada kesempatan ini, di dalam kehidupan kita, dalam diri kita, dalam hati kita, roh itu sementara bekerja memberikan kekuatan bagi kita. Nah, oleh sebab itu, roh ini mempunyai peranan yang sangat penting sekali bagi kekristenan. Karena kalau tanpa adanya Roh Kudus dalam kehidupan kita, firman Allah mencatat, tidak ada seorang pun yang mampu, bahkan sanggup mengatakan bahwa Yesus itu Tuhan, kalau tidak ada Roh Kudus di dalam hidupnya. Jadi, peranan Roh Kudus yang pertama adalah dia ingin memberi kekuatan bagi kita, menyertai kita. Dan yang kedua, dia ingin memberikan sesuatu dalam kehidupan kita berupa apa? Berupa pengenalan lebih lagi akan Kristus. Karena kalau tidak ada Roh Kudus dalam kehidupan kita tidak mengenal siapa itu Yesus. Mungkin kita tahu nama Yesus itu, tapi kita tidak akan pernah mengenal siapa itu Yesus. Ya. Dan yang kedua, yang saya ingat, peran yang sangat utama adalah Roh itu hadir dalam kehidupan kita. Dia memberikan kekuatan, dia memberikan keberanian, sehingga kita bisa berbicara tentang siapa itu Yesus. Bagaimana karya Yesus, bagaimana kehidupan Yesus dalam kehidupan kita. Nah, ini sedikit peran-peran Roh Kudus di dalam kehidupan kita. Nah, kenapa ini harus saya ungkap dulu? Sebelum menjawab pertanyaannya tadi, apa kondisi saat ini bagian dari rencana Tuhan? Kan Tuhan sudah memberikan kita kekuatan yang luar biasa. Ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Tetapi di hadapan kita hari ini ada bencana. Di hadapan kita hari ini ada kondisi yang menakutkan. Di hadapan kita hari-hari ini ada situasi yang begitu mengkhawatirkan. Berkaitan dengan pandemi itu. Nah, apakah itu rencana Tuhan? Nah, ini suatu pertanyaan yang besar. Ya, seringkali kita selalu memaksakan Tuhan untuk hadir, untuk menyelesaikan atas setiap masalah yang kita hadapi.
Makanya kalau seandainya kita katakan bahwa kita akan menghalau, kita akan mengusir pandemi itu, kalau itu dari Tuhan, kita salah dong. Kita akan melawan Tuhan. Ya. Kan Tuhan sudah memberikan penyakit itu, pandemi itu. Kalau kita tengking dalam nama Yesus, berarti kita melawan Tuhan. Nah, yang utama harus kita pahami. Apakah ini benar dari Tuhan? Atau memang harus Tuhan adakan untuk kita lebih mengenal Dia lagi. Jadi jawaban kita tidak bisa mengatakan saklek, oh iya ini harus dari Tuhan, oh ini bukan, tidak bisa seperti itu. Tetapi firman Tuhan mengajak kita untuk selalu mengenal setiap kejadian, setiap masalah, setiap persoalan yang timbul itu, apakah ini dari Tuhan atau tidak. Karena kita harus sadar, setiap rancangan Allah, setiap rencana Tuhan, tidak ada satupun rancangan Allah yang akan mendatangkan masalah, yang akan mendatangkan malapetaka. Tetapi apa? Mendatangkan kebaikan. Ya kan? Jadi pertanyaannya, apa Umeli harus jawab? Ini dari Tuhan atau ini ada bukan? Itu untuk jawabannya sebenarnya lebih kena di dalam hati kita sendiri. Kalau kita mengenal siapa itu Yesus, berarti kita tahu bahwa ini bukan dari Dia. Ya. Kalau kita mengenal Allah kita percaya persoalan masalah yang begitu besar, sulit itu, tentu bukan dari Dia. Tetapi apakah boleh itu terjadi dalam kehidupan kita? Ya. Mungkin kalau berbicara panjang, kesana jawabannya Tuhan mengizinkan semuanya itu. Ingat kan cerita Ayub? Ayub orang yang saleh. Kenapa Tuhan izinkan? Ya kan? Tapi apakah dari Tuhan? Bukan. Iblis yang meminta. Setan yang meminta. Tetapi Tuhan mengizinkan. Artinya itu bukan dari Tuhan. Ya. Jadi jawaban untuk pertanyaan nomor 1. Apakah kondisi saat ini bagian dari rencana Tuhan? Balik lagi ke kita lagi. Gitu Kembali lagi ke kita. Gitu. Tapi firman Allah itu mencatat sebenarnya. Kayak Pengkhotbah 3 ayat 1 sampai dengan 15. Itu berbicara tentang segala kondisi itu ada waktunya. Ada waktu kita untuk menangis, ada waktu kita untuk bersuka cita, ada waktu kita untuk menderita, ada waktu kita untuk bersuka-suka, dan sebagainya. Jadi segala sesuatu itu ada waktunya untuk kita alami. Ya, itu dalam Pengkhotbah itu. Ataupun Mazmur 104 ayat 16 dan seterusnya. Kalau itu belum boleh jadi, itu adalah sekehendak, sepengetahuan Tuhan, tapi bukan Tuhan semata yang melakukan itu. Ya, itu untuk jawabannya. Jadi kembali lagi ke hati kita, dan kita harus pahami kitab kita, firman yang Allah sampaikan dalam setiap kehidupan kita. Ya, gitu. Jadi intinya pertanyaan pertama balik ke kita Om ya, gitu ya. Balik kita lebih pendekatan dengan Tuhan gitu ya. Oke. Berarti itu terima kasih Om untuk jawaban yang pertama, dan lanjut ke pertanyaan yang kedua, silakan Saudara Elka. Oke, sekarang ada pertanyaan yang kedua nih buat Om Eli dan ataupun Kak Norma. Lagi di sidang. Iya. Nah, kan kondisi sekarang nih kondisi yang bukan kondisi yang nyaman, bukan kondisi yang damai kan ya. Jadi banyak banget mungkin dari saudara-saudara ataupun kita semua mengalami satu hal yang namanya kekhawatiran. Entah kekhawatiran tentang kesehatan, kekhawatiran tentang ekonomi, ataupun tentang kegiatan-kegiatan kita sehari-hari nih. Nah, kalau gitu gimana nih cara buat kita anak-anak Tuhan untuk menghadapi rasa khawatir itu yang kita pasti alami itu setiap hari kita, entah kita ketemu sama orang, entah kita kerja di rumah pun pasti ada rasa kekhawatiran itu muncul di saat-saat seperti ini. Nah, kalau gitu gimana menurut Om Eli atau Kak Norma? Kak Norma dulu mau jawab? Hah? Atau? Ya. Ya, yes. Puji Tuhan. Yes. Sesuai pertanyaan tadi ya, kalau mau bicara tentang kondisi yang terjadi sekarang, ya wajar ya, manusiawi. Atau boleh dikatakan, wah terlalu hebat kau kalau kamu bilang, oh dengan kondisi sekarang saya aman-aman aja, baik-baik aja. Pasti semua orang itu ada memiliki rasa itu. Rasa khawatir, rasa takut, karena kita lihat yang terjadi sekarang ya saudara,
bukan hanya saya melihat, kita semua pasti melihat dan mengalami sendiri bagaimana situasi yang kita alami di hari-hari ini. Tadi seperti kata khawatir. Nah, wajar kita khawatir. Saya sendiri khawatir, saudara. Bahkan tadi kita di sini punya profesi ya, pekerjaan seperti Miss Dian seorang guru ya. Sebagai guru bingung, apalagi ini periode kenaikan kelas kan, naik tingkat, otomatis sekolah atau yayasan pendidikan berpikir, aduh akan seperti apa sekolah ini akan dibawa. Apalagi dalam kondisi seperti hari-hari ini ya. Jadi otomatis setiap guru khususnya ya, saya ke guru dulu, pasti kita khawatir, guru-guru khawatir, aduh bagaimana, adakah tahun ajaran baru ini, adakah siswa-siswi atau anak murid yang mau mendaftar? Karena apa? Saya katakan demikian karena orang tua pasti takut, aduh sedangkan kita diminta untuk menjalani protokol kesehatan, menghindari perkumpulan yang banyak, bahkan kita kalau bisa diminta untuk stay at home. Ya, diam di rumah, apalagi untuk berdekatan, berjabatan tangan, berinteraksi dengan orang lain itu kita dibatasi jaraknya. Nah itu pasti kita khawatir, duh bagaimana ya. Dan otomatis itu juga berpengaruh kepada penghasilan guru bukan? Nah itu jadi kalau kita melihat dari sudut itu saudara pasti kita khawatir. Tetapi kita harus percaya bahwa tadi sudah diawali oleh Om Eli tentang pertanyaan yang pertama, apakah ini bagian dari rencana Tuhan? Nah saya juga nggak bisa pastikan bahwa ini bagian dari rencana Tuhan, tetapi yang kita harus tahu apapun yang terjadi di bawah kolong langit ini semua ada di dalam sepengetahuan Tuhan. Oleh sebab itu kalau bicara khawatir, iya pasti kita khawatir. Bapak Ibu juga pasti khawatir, kita nggak mungkin memungkirinya. Karena kita masih boleh dibilang manusia ya, jasmani yang karena dengan kondisi sekarang segala sesuatu dibatasi. Segala sesuatu, waduh kita nggak bisa melangkah lebih banyak atau nggak bisa berbuat yang lebih jauh lagi. Karena apa? Semua dibatasi. Kerja di rumah, beraktivitas kalau bisa jangan di luar rumah tapi di rumah. Dan itu mungkin bagi orang-orang yang berpenghasilannya itu bisa berdampak sekali dalam hal perekonomian, dalam hal finansial kita. Apalagi sebagai seorang yang pekerja. Nah yang mungkin kerjanya harus di luar tapi karena dengan kondisi sekarang harus dibatasi. Nah pasti khawatir. Iya pasti khawatir, bapak seorang kepala rumah tangga pasti aduh bagaimana keluarga saya akan saya beri makan. Atau bagaimana anak-anak saya punya biaya sekolah, kebutuhan itu semua pasti terpikirkan. Dan sampai kalau kita melihat seperti itu pasti khawatir itu menguasai kita. Tapi ada firman Tuhan. Ya Om Eli gimana? Kita kan sebagai orang percaya kita enggak, kata firman Tuhan jangan engkau khawatir tentang apapun juga. Nah kalau buat saya memang kita secara manusia kita khawatir tetapi kita harus lebih berpikir, tadi dikasih tahu di awal bahwa jauh lebih daripada itu kita terlebih dahulu mengenal siapa Tuhan kita. Kita lebih dulu mengerti bahwa kita yang sudah mengenal Tuhan dan kita yang hidup di dalam Tuhan yang dipimpin oleh Roh Kudus, kita tahu bahwa hidup kita itu ada di dalam pemeliharaan Tuhan. Jadi firman Tuhan katakan jangan kau khawatir. Itu menurut saya. Jadi saya melihat dari sudut pandang Allah, sudut pandang firman Tuhan, bahwa kita semakin dekat saja dengan Tuhan, semakin sungguh-sungguh saja dengan Tuhan. Oke, kita mungkin khawatir, oke mungkin kita takut, tetapi kita memiliki Tuhan yang luar biasa. Yang menjamin kehidupan saya dan saudara. Yang menjamin kehidupan apapun yang ada dalam kehidupan kita, Tuhan jamin saudara. Ya. Nah kalau Om Eli bagaimana? Tuhan ya kan normal jawab akhirnya. Wah senang. Oke Om Eli. Senang ya? Senang. Om Eli senang kan dengar normal jawab? Ya, senang. Iya jawab. Ya. Saya hanya mungkin nambahkan aja. Jadi gini, kalau berkaitan dengan pertanyaan tadi, coba pertanyaannya apa? Yang jelas, pelan-pelan aja. Kembali kau ulangi. Bagaimana cara kita menghadapi rasa khawatir dalam kondisi ini? Tuh, bagaimana cara kita menghadapi rasa khawatir dalam kondisi seperti ini. Nah, yang harus kita bersyukur ya, ini satu.
Kita sebagai orang percaya, anak-anak Tuhan, kita patut bersyukur pada Tuhan. Karena tidak ada Allah, tidak ada Tuhan yang memberikan kekuatan yang luar biasa seperti Allah kita dalam menghadapi situasi seperti ini. Ingat, saat Yesus berbicara pada begitu banyak orang, pada waktu dia berkhotbah tentang kekhawatiran, Yesus katakan apa? Jangan khawatir, jangan takut. Bahkan dia katakan apa? Burung di udara aja dia pelihara. Ya. Bunga di taman dia dandani sedemikian cantiknya. Apalagi kita orang-orang yang dikasihi. Nah, Paulus sangat jelas dia berbicara tentang kekhawatiran ini. Dia berbicara pada jemaat Filipi. Filipi 4 ayat yang ke-6 dikatakan seperti ini. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa dan permohonan dan ucapan syukur. Ini yang Paulus ajarkan, Paulus tekankan pada jemaat-jemaat yang ada di Filipi. Dan firman yang sama itu pun sebagai jawaban atas pertanyaan kekhawatiran kita hari-hari ini. Jadi kalau Paulus mengingatkan jangan kamu khawatir, ada dasarnya. Dasarnya apa? Ada firman. Siapa firman itu? Firman itu adalah Yesus sendiri. Yang dia berbicara dalam kehidupan kita, janganlah kamu khawatir akan hari esok. Akan apa yang kamu makan, akan apa yang kamu pakai, apa yang ada di hadapanmu hari-hari ini. Tetapi pesan utamanya, sana Yesus bicara apa? Tetapi, carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan. Jadi kalau kita fokus, kita mencari Yesus, dalam kekristenan, hidup kita hanya satu, arahnya hanya pada Yesus. Tujuannya hanya pada Yesus. Kita bisa mengatakan pada Yesus, kenapa? Awalnya tadi sudah saya buka. Karena ada Roh Kudus dalam kehidupan kita. Yang untuk mengimani, untuk mempercayai, untuk mengenal akan pribadi Yesus itu, yang berbicara di dalam setiap ayat demi ayat ini, itulah yang harus menjadi kekuatan kita hari-hari ini. Oleh sebab itu salah satu caranya bagaimana? Kalau Paulus katakan apa? Ayat yang saya bacakan tadi, Filipi 4 ayat 6 dikatakan antara lain apa? Dikatakan seperti itu. Tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah. Dalam apa? Dalam doa. Dan permohonan. Dan ucapan syukur. Ini 3 perkara yang harus bisa kita lakukan di hari-hari ini. Senjata kita, kekuatan kita hanya ada di dalam doa itu. Dalam doa itu kita bisa menaikkan segala sesuatu melalui permohonan demi permohonan kita. Kekhawatiran demi kekhawatiran kita naikkan, kita angkat di hadapan Tuhan. Melalui apa? Melalui doa itu. Dan setelah itu kita bisa lakukan semuanya. Firman Allah mengingatkan pada kita terakhirnya apa? Dengan ucapan syukur. Orang yang bisa mengucap syukur artinya orang yang menang. Orang yang bisa mengucap syukur artinya apa? Orang yang berhasil. Orang yang bisa mengucap syukur adalah orang yang sukses. Orang yang bisa mengucap syukur ada orang punya keyakinan bahwa di hadapannya ada penyelesaian, ada kekuatan, ada jaminan untuk kita mampu menghadapi segala tantangan atas kekhawatiran itu. Amin. Ya, mungkin itu. Ada lagi? Itu mungkin ada yang mau tambahin lagi Om atau udah begitu jawabannya? Tambahin banyak lagi. Saya 1 jam nih ya. Barangkali gitu. gitu. Aja ya. Tapi nggak apa-apa, itu cukup. Itu cukup. Artinya yang penting kita fokuskan iman kita, hati kita. Pada siapa? Pada Tuhan. Pada Dia Yesus. memberikan hati itu melalui rohnya dalam hidup kita. Yaitu Roh Kudus. Puji Tuhan. Tuh, amin. Terima kasih Om jawabannya. Mungkin Elka atau mau langsung lanjut? Langsung lanjut aja. Oke. Langsung aja pertanyaan Langsung. Masih saya. ada pertanyaan yang lain, Sa? Oh iya. Ya, Lanjut. mewakili Pertanyaan ketiga. jemaat juga sih ya. Iya. Siapin kamera, bukan kamera, tripod. Kan nggak pakai kamera. Udah kode-kode nih kayaknya. Kayaknya sedikit curhatan. Gak ikut campur saya ya. Begitu dipakai bukannya tambah bagus, Wow. tambah kenceng noise-nya. Nah buat teman-teman yang nggak tahu noise tuh kayak kalau misalnya kita dengar suara ada
Nah itu noise. Biarkanlah ku menyembah. Tapi ada orang yang karena sudah biasa setiap hari makan mie, begitu kita ajak menikmati mie itu, dia melihatnya ini biasa aja. Biasa, saya udah biasa makan mie lebih enak lagi dari ini. Ya. Perkumpulan, nggak mungkin biasa kita nongkrong-nongkrong, ya biasa anak muda ini. Mereka suka Iya, gitu. mereka Itu nggak tahan itu mereka. biasanya ya. Aduh. Orang tua boleh kan nongkrong-nongkrong. Nongkrong di rumah. Depan di mau teras jawab aja, Pomeli boleh jadi di diem teras. saya. Oh iya Om. Jadi intinya jaga. Gara-gara ada COVID ini, kira-kira kapan sih, kapan hilangnya gitu kan. Terus kayak kondisi di China, di Korea gitu, tadinya udah hilang, terus sekarang muncul lagi gitu kan. Yang pengen aku tanyain tuh, kondisi ini tuh bakal semakin membaik atau semakin memburuk? Amelia tahu.